Kita ke informasi pertama, Saudara. Mobil berisi 2 orang tercebur ke laut saat hendak masuk ke dalam kapal penyeberangan di Pelabuhan Merak, Banten, Jumat malam. Korban ikut terjebur ke laut. Beruntung, nyawa keduanya berhasil terselamatkan. Kedua korban dikeluarkan melalui kaca kendaraan yang dipecahkan sebelum mobil benar-benar tenggelam. Insiden menegangkan ini terjadi pada masa arus libur Nataru di Pelabuhan Merak, Banten, Jumat malam. Video rekaman dari warga mengamadikan penyelamatan dari sejumlah orang yang terjun langsung ke laut saat melihat 2 korban di dalam mobil ikut tenggelam. Evakuasi yang juga melibatkan petugas SAR membuahkan hasil. Korban berhasil dievakuasi, namun kepanikan sempat terjadi saat kendaraan yang terus terisi air laut nyaris menenggelamkan seluruh kendaraan. Korban kedua dievakuasi dengan memecahkan kaca bagian belakang. Banyak, tapi nggak ada yang ngejebur, masih sibuk manggil rescue. Karena feeling kita biasanya ngejebur ke laut, kita langsung lompat, Pak. Gak lama suami timbul, kita tarik ke atas, kita tanya. Ada lagi orang di bawah, ada istri saya, tolong. Kita kejar ke bawah, Pak. Karena nggak terlalu dalam sih di sini, Pak. Masih bisa kita, meskipun gelap, istrinya tangan yang masih di mobil kayak gini, kita tarik ke atas. Udah ke atas ya kita bawa ke pinggir. Karena beban istrinya juga gemuk juga. Ada berapa? Ada 2 orang. Pas suami timbul, masih sadar, kita tanya masih ada orang di dalam, masih ada istri. Kita refleks ke dalam langsung, Pak. Dua-duanya selamat di mobil? Dua-duanya sama. Kalau mobil saya kurang tahu, saya datang mobil udah nggak ada, udah di dalam. Udah keseret ya, posisi jari jatuhnya aja udah keseret ke sini, Pak. Ada 10 meteran, Pak. Bahwa 2 orang yang berada di dalam mobil Toyota tersebut dipastikan dalam kondisi selamat, laki-laki dan perempuan. Informasi kemudian diperoleh dari seorang operator inisial HM umur 22 tahun yang in charge bertanggung jawab untuk mengontrol operator di side ramp, yaitu peralatan teknis yang menghubungkan kapal dengan daratan, dan diketahui bahwa peristiwa itu memang terjadi pada ujung rem door. Dan pada peristiwa itu kita melihat bahwa apakah ada unsur kelalaian sehingga rem door lidah terakhir itu tidak lagi menempel pada bagian kapal, sehingga mengakibatkan rem door tidak kokoh dilintasi oleh mobil. Akibatnya mobil jatuh. Penyelidikan lebih lanjut terhadap peristiwa ini dilakukan oleh personil dari Ditpol Airut Polda Banten. Kedua korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Cilegon untuk dilakukan tindakan. Saksi di lokasi kejadian sekaligus yang melakukan penyelamatan menyebut insiden terjadi begitu cepat saat mobil tercebur ke laut. Belum banyak orang yang berani terjun ke laut. Melalui rem door, sesaat mendekati pintu kapal, kondisi kapal bergeser karena terdorong arus ombak. Diduga rem side atau pintu rem tidak dalam keadaan terkunci sehingga mobil melintas di atasnya tercebur ke laut. Petugas kepolisian daerah Banten yang tengah berada di lokasi langsung melakukan tindakan dengan mengamankan lokasi dan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi. Sementara itu, memasuki puncak libur Natal dan Tahun Baru, antrean kendaraan pribadi yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera terlihat di kantung parkir dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Kendaraan pribadi terpantau masih ramai setelah pelayanan kembali dibuka pasca penundaan aktivitas bongkar muat kapal karena kondisi cuaca yang buruk. Para pengendara pribadi mengaku memilih dermaga eksekutif karena lebih cepat waktunya agar tidak terlalu lama di kapal karena kondisi cuaca yang tidak menentu. Hingga saat ini pihak PT ASDP Indonesia Ferry masih mengoperasikan 32 kapal dengan 7 dermaga. Kurang lebih 2 jam.
Kenapa memilih sengaja di dermaga eksekutif atau di regular kan kosong tuh? Karena apa ya, jam keberangkatannya lebih cepat sih. Lebih cepat. Iya. Buru waktu juga kan.